tempat ini, di mana kami rindu untuk beribadah kepadamu Tuhan melalui PDMNC Center ini Tuhan. Kau sertai persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya. Kau usir segala kuasa-kuasa gelap yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di hati kami masing-masing dan di pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya undang dulu semua untuk bagi berdiri. Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri. Coba tengok kanan kirinya. Beri salam yang terbaik. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan begitu besar, amin. Kita tidak mampu mengukurnya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Ya semua sama-sama lambaikan tangan kata. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak. Haleluya. Semoga Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebaikan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kadang tak ada jalan terbuka, tapi Kau yang buka. Kadang tak ada lagi waktu sepertinya, tapi Tuhan yang buka waktu itu. Terkadang kita merasa
Kami tahu ini bukan kebetulan Tuhan, tapi Roh Kudus ini bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap daripada kami. Mari Roh Kudus berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkarya di hati jemaat-Mu yang sedang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus, siang hari ini kami akan menemukan tujuan hidup kami. Kami akan mendapatkan kelegaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh berbicara kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya siang hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pastor Debbie Katarina. Saya hadir siang hari ini ditemani oleh seorang anak rohani saya, namanya Ruth. Silakan berdiri Ruth, ya. Sapa dia, halo Ruth, gitu. Puji Tuhan, ya. Kami datang dari Permata Hijau tadi ya. Saya berdua dengan suami menggembalakan sebuah gereja yang bernama Anugerah Church at Storehouse di Permata Hijau. Dan kami juga memimpin sebuah yayasan Kristen yang bernama Yayasan Anugerah Presindo, atau yang lebih dikenal dengan nama Anugerah Ministries. Nanti saya akan bercerita lebih panjang tentang pelayanan yang kami lakukan, tapi ada baiknya juga hari ini kita mulai dengan melihat firman Tuhan terlebih dahulu ya. Siang ini saya akan membawakan tema khotbah yang berjudul Mengapa Aku Dilahirkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentunya sebagai manusia pernahlah dalam hidup ini terlintas pertanyaan yang seperti itu. Boleh lihat tangannya kalau yang pernah bertanya atau berpikir, kenapa sih aku ada di dunia ini? Pernah nggak ada? Oh ya, ada beberapa ya, nggak semua. Nah, saya kebetulan termasuk dari golongan orang-orang yang dulu waktu masih kecil pun sudah bertanya gitu, kenapa sih aku harus dilahirkan di atas muka bumi ini gitu saudara ya. Nah, kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa, karena kalau enggak, maka hidup kita itu akan terasa sia-sia, tidak ada artinya, monoton, setiap hari hanya melakukan tugas, kewajiban, rutinitas, tapi tidak ada semangat, tidak ada api yang berkobar-kobar di dalam diri kita. Kita tidak menggebu-gebu menjalani hidup ini, ya. Jadi harus tahu tujuannya supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Yang mau belajar coba lihat kanan kirinya, bilang belajar yuk gitu. Ya, haleluya. Nah, saudara, harus diingat bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Amin saudara. Apapun posisi kita, dimanapun di bidang apapun kita berada, nggak masalah. Apakah melayani sepenuh waktu seperti saya dan suami, atau bekerja di marketplace seperti Bapak Ibu sekalian, itu nggak masalah. Tetapi ujung-ujungnya setiap daripada kita harus mempunyai hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, bukan UUD ya, ujung-ujungnya bukan duit, tapi ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, nah saudara, mempermuliakan Tuhan itu seperti apa Bu? Mempermuliakan Tuhan itu adalah dengan menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Wow, berarti setiap keputusan yang kita ambil, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap kata-kata yang kita ucapkan, itu harus mencerminkan bagaimana kita menghormati Tuhan. Karena dengan itulah orang bisa melihat bahwa hidup kita itu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jadi yang namanya kata-kata dan perbuatan itu harus sinkron. Katakan sinkron. Masalahnya banyak orang Kristen yang kata-katanya manis, puji Tuhan, shalom, haleluya, tapi perbuatannya tidak seperti itu gitu ya. Jadi itu banyak menyebabkan kepahitan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, makanya kenapa ada orang-orang yang bilang, oh aku suka sama Tuhan Yesusnya, tapi aku nggak suka sama pengikutnya. Nah, padahal yang disebut dengan orang Kristen, bahasa Inggrisnya itu adalah Christian, ya, itu adalah Christ-like.
atau serupa dengan Kristus. Kalau kita adalah orang Kristen yang sejati, maka kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Kalau orang mengasihi Yesus, pasti juga harus mengasihi pengikutnya Yesus karena serupa dengan Yesus. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini patut menjadi perenungan kita bersama. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen sudah belasan tahun, puluhan tahun, tapi kemudian hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan dan orang menjadi kepahitan terhadap orang Kristen gara-gara melihat gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ya apa yang dimaksudkan dengan mempermuliakan Tuhan. Mengapa aku dilahirkan? Nomor satu, kita harus ingat firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Tepuk dadanya bilang, aku harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Haleluya. Kita baca firman-Nya dulu ya. Dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Ya, di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jadi kita harus ingat, kita dilahirkan di atas muka bumi ini bukan kebetulan, bukan gak sengaja gitu kan ya. Oh iya, ini gara-gara mama papa gak pakai alat kontrasepsi makanya kebobolan. Bukan. Tapi karena ada maksud Tuhan kenapa kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Ada amin? Salah satu maksudnya adalah supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Kita harus ingat bahwa tugas kita menggarami dunia. Dunia ini hambar tanpa kita. Jadi kita harus memberikan rasa. Ada kita tuh ada rasa yang berbeda. Kalau kita nggak datang ke kantor sehari aja, teman-teman tuh pada kangen sama kita. Tadi pagi saya sedang mengenang beberapa teman saya yang sudah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapak. Saya umurnya belum 50 tahun, masih 2 tahun lagi baru 50 ya. Beberapa teman itu udah pulang ke rumah Bapak duluan. Ada yang karena sakit kanker atau yang sakit lainnya. Nah, ada satu teman yang cukup dekat sama saya gitu ya. Dia meninggal sudah 5 tahun yang lalu karena kanker yang relapse gitu. Sampai titik terakhir dia tetap mempertahankan imannya dalam Tuhan. Sudah berserah penuh sama Tuhan sampai kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Amin saudara. Satu iman yang patut untuk kita teladani. Nah, tapi yang membuat saya kangen adalah dia itu sangat perhatian sama saya. Mungkin belum ada teman lain yang seperhatian itu. Setiap minggu itu ada aja yang dikirim ke rumah saya gitu ya. Mau es krim lah, mau kue lah, mau cake lah ya. Dia kemana, pergi kemana aja selalu ingat bawa oleh-oleh buat saya gitu ya. Atau dia makan enak apapun aja gitu, baik di dalam negeri, luar negeri gitu, dia pasti ingat untuk bawain saya sedikit supaya saya bisa ikut merasakan mencicipi. Dan saya ingat ada satu bunga kesayangan dia, yang mana dia udah berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal, tolong ya, bunganya harus dipenuhi dengan bunga forget me not. Tadi pagi aku tuh teringat sama bunga itu. Kok ada bunga namanya forget me not, jangan lupakan aku gitu ya. Jadi teringat gitu. Nah, seperti itu. Saya jadi mengenang, oh kayak gitu loh. Orang yang menjadi garam dunia, nggak ada dia tuh kok rasanya agak hambar sekarang. Gak ada yang ngirimin gua kue lagi.
Ada sih gitu, tapi nggak seintens dia gitu ya. Tapi maksudnya tuh berbuat baik selagi kita masih ada kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sehingga ketika kita sudah tiada, orang itu akan mengenang kebaikan-kebaikan kita. Dan mereka akan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Yes. Kemudian firman Tuhan juga mengingatkan pada kita bahwa kita ini punya tugas menerangi dunia. Seringkali kalau Natal kita nyalakan lilin-lilin kecil. Lalu kita berpikir bahwa konteksnya dalam ayat ini menerangi dunia seperti lilin-lilin kecil yang kalau kena hembusan angin terus padam. Oh, salah besar. Ketika Yesus berkata dalam ayat ini, engkau adalah terang dunia. Yang Yesus maksudkan itu adalah mercusuar saudara. Bagaimana di tengah kegelapan, ini zaman dulu kan belum ada listrik gitu ya. Belum ditemukan bola lampu gitu ya. Jadi kalau di tengah laut, para pelaut lagi berlayar, itu kalau malam bisa benar-benar gelap. Malam yang tiada bintang, wow, bisa gelap banget. Tetapi mercusuar ini ketika menyala, memberikan harapan kepada para nelayan yang masih ada di tengah laut dalam kegelapan. Karena mereka bisa melihat sekitar mereka. Ketika Yesus berkata, engkau adalah terang dunia, yang Yesus maksudkan, kita harus menjadi mercusuar untuk para pelayan di tengah kegelapan bisa melihat harapan karena ada terang yang kita pancarkan. Ada amin saudara. Yes. Nah, kalau mercusuar tentunya kena angin dia tidak padam. Kena badai macam apapun juga dia tetap menyala. Ya. Nah, saudara, jadi dalam hidup ini kita perlu take a pause, ya, pause dulu. Ya, seperti sekarang ini kita sedang pause dari pekerjaan kita. Kita sedang istirahatkan pikiran kita bentar dan menyelaraskan diri kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Menyelaraskan diri kita kembali pada apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Saya sedikit kesaksian. Kenapa dari sejak kecil saya punya pertanyaan itu, mengapa aku dilahirkan? Karena waktu saya berusia 4 tahun, kedua orang tua saya bercerai. Dan saya punya 2 orang adik laki-laki yang lebih kecil dari saya. Saya 4 tahun, adik saya 3 tahun, satu lagi 1,5 tahun. Ya. Dan perceraian orang tua itu sangat mengguncangkan kehidupan kami. Papa pergi meninggalkan rumah, ya. Lalu kami harus bertumbuh tanpa figur seorang ayah. Saya tidak ketemu papa saya 18 tahun. Dan itu susah sekali untuk bertumbuh menjadi remaja tanpa figur ayah. Jadi dulu saya sering bertanya, kenapa sih aku harus dilahirkan di atas muka bumi ini? Karena saya merasa ditinggalkan. I feel neglected, rejected. Aku merasa abandoned, diabaikan, tidak dikasihi, tidak dicintai, ditolak oleh papa sendiri. Mama adalah mama yang luar biasa. Dia menjadi single parent, dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Tapi tentunya mama tidak mungkin bisa kerja tapi juga merawat anak-anak pada saat yang bersamaan, ya kan? Jadi karena itu seringkali kurang waktu buat anak-anak. Jadi saya bertumbuh menjadi remaja yang labil. Apalagi waktu itu belum mengenal Tuhan. Waktu usia saya 13 tahun, saya pernah mencoba bunuh diri. Saking aku bencinya sama hidupku. Ya, waktu itu saya sering mendengarkan bisikan iblis yang bilang, kamu itu lebih baik mati aja daripada ngabis-ngabisin beras di atas muka bumi ini. Padahal aku tuh umur 13, badanku kurus, aku tidak gemuk gitu ya. Artinya seberapa banyak sih beras yang bisa aku habiskan gitu ya. Tapi aku bodoh banget loh, aku dengerin bisikan iblis itu karena belum kenal Tuhan juga sih ya. Nah, tapi puji Tuhannya, Tuhan tidak izinkan saya mati. Malah
setelah percobaan bunuh diri itu, ada satu teman saya yang menginjil kepada saya. Pergi ke gereja, Debbie. Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Saking cintanya dia sama kamu sampai dia rela mati buat kamu. Namanya Yesus. Hari Minggu itu saya ke gereja. Dari hari Minggu itu sampai hari ini saya menjadi anak Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya menemukan cinta sejati dalam Yesus. Kemudian saya sadar, saya ini punya Bapa di sorga. Saya gak pernah ditinggalin sama Bapa di sorga. Saya bukan anak yatim. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dari sejak hari itu hidupku berubah. Kalau dulu aku suicidal, kalau dulu aku merasa hidup itu tidak ada arti, tidak ada harapan. Dalam Yesus, aku menemukan arti hidupku. Aku menemukan harapan yang baru. Tuhan merubah hidupku sedemikian rupa. Sehingga hari ini aku bisa merasa dan berkata bahwa hidup ini indah. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kalau saudara diberkati. Haleluya. Nah, poin yang kedua ya, saya mau cepat dikit. Mengapa kita dilahirkan di atas muka bumi ini? Karena Tuhan mau kita punya hidup yang berbuah. Lihat kanan kirinya bilang, hidup berbuah. Kita baca ayatnya ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Di screen sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, murid Yesus lambaikan tangannya. Mana murid Yesus? Yes. Yesus minta kita untuk berbuah. Berbuah dengan lebat. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus dihasilkan? Buah macam apa? Harus ada buah pertobatan. Dalam bentuk apa? Karakter Kristus yang nyata di dalam hidup kita. Ya. Karakter Kristus itu seperti apa? Buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, ya, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri, ya. Nanti bisa dibaca di Galatia 5, saudara ya. Di situ disebutkan buah roh. Itu adalah tugas kita, sehingga orang bisa melihat hidupnya kok beda ya. Padahal dia itu mengalami masalah yang berat loh. Aku tahu masalah yang dia alami loh. Gak gampang. Tapi kok dia masih bisa senyum ya? Kok dia masih bisa sabar ya? Kok dia masih bisa memberikan kekuatan kepada orang lain ya? Aku melihat dia itu jadi ikut diberkati loh. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Nah, kita harus sadar. Nah, begitu juga dengan hidup yang saya hidupi sekarang ini. Saya tahu benar, saya berhutang banyak sama Tuhan. Sudah diselamatkan Tuhan dari kematian. Kalau tanpa Yesus, saya masih hidup dalam kegelapan. Saya masih bingung, saya masih gak punya pegangan. Pasti saya sudah berakhir mati. Karena gak punya harapan. Tapi karena saya sudah diberikan kehidupan yang baru. Bapak Ibu sekalian, mama saya menjadi businesswoman yang lumayan berhasil. Jadi akhirnya waktu saya sekolah, SMA saya dikirim ke Singapura, sekolah di luar negeri. Kemudian waktu kuliah saya dikirim ke Amerika, itu adalah my dreamland. Ya, bisa kuliah di Amerika, itu yang saya idam-idamkan. Saya lulus S1, kemudian pulang ke Indonesia karena pacar saya waktu itu yang sekarang sudah menjadi suami saya, dia pengen pulang ke Indonesia. Aku tanya sama pacarku karena kita 3,5 tahun pacaran jarak jauh. Dia di Kanada, saya di Amerika. Kamu nanti kalau udah lulus mau ngapain? Aku mau pulang. Oh, kenapa pulang? Aku mau membangun Indonesia. Wih, ideologi seorang mahasiswa. Dan aku terpukau. Ya kan? Wow. Dia tahu apa yang dia inginkan. Visioner sekali. Pria macam ini yang aku mau ikuti. Ya singkat ceritanya akhirnya
Saya tanya sama dia, kalau gitu aku gimana? Kalau kau serius dengan hubungan ini, kau ikut pulang sama aku gitu ya. Akhirnya kami pulang tahun 1997 dan gak lama setelah itu kami tunangan. Kami menikah Februari 1998. Di tengah negeri ini masih gonjang-ganjing karena krisis moneter ya. Kita baru aja merayakan 25 tahun pernikahan kami ya, dan itu pas 25 tahun Indonesia pernah mengalami huru-hara di tahun 98 ya, reformasi. Nah, jadi kami menikah pun dalam keadaan yang sangat genting gitu ya. Tapi puji Tuhan, maksudnya tidak masalah bagaimana kita memulai pernikahan itu. Yang penting bisa langgeng kalau ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Yes, daripada, dan kami juga nggak pesta Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu krismon kan ya, orang tua lagi kelimpungan dalam hal dana, jadi kami nggak pesta. Kami cuma pemberkatan nikah di gereja ya. Itu tidak menentukan kebahagiaan keluarga. Mau pesta berapa miliar sekalipun, kalau akhirnya bercerai juga percuma gitu ya. Tapi yang penting berjalan bersama Tuhan dalam pernikahanmu, Tuhan dipermuliakan melalui pernikahanmu. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah itu kami memulai bisnis karena memang kami kuliahnya, suami saya kuliah multimedia, saya kuliah interior design. Jadi kami memulai berbisnis 7 tahun. Tetapi setelah berbisnis 7 tahun, Tuhan memberikan panggilan melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi saya dan suami saya sudah menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu 18 tahun. Bukan masa yang singkat. Dan di dalam perjalanan kami melayani Tuhan, ya dimulai dari Good News program, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, karena ditayangkan di Live Channel juga. Lalu sekarang ada program yang lain, Love Revolution ya. Kami memimpin sebuah yayasan Kristen yang mana ada di bidang keagamaan, tapi juga di bidang kemanusiaan, sosial. Kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi ya, dari kelas 1 sampai kelas 12. Lalu itu dimulainya dari 2011 kalau program beasiswa. Lalu kami pilih yang mau kami bawa ke Jakarta untuk kami mentorkan secara dekat ya. Dan salah satunya adalah Ruth yang hari ini menemani saya. Dan Ruth ini lulusan Ukrida tahun ini, dia baru aja diwisuda bulan Mei kemarin, lulusan terbaik Ukrida di bidang manajemen. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya menyaksikan ini bukan untuk menyombongkan pelayanan kami, tapi saya Bapak Ibu terinspirasi. Hidup yang berbuah adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dimanapun engkau sedang berada saat ini, di posisi apapun, engkau bisa mempunyai kehidupan yang berbuah. Asal kita mau memperhatikan orang lain, berbagi dengan orang lain. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu yang pelayanan yang kami lakukan. So far sudah 12 anak yang kami kuliahkan, dan kami punya cita-cita untuk memuliakan lebih banyak anak lagi, yang mana anak-anak ini nanti akan kami persembahkan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang karakternya karakter Kristus dan punya integritas yang tinggi. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya masuk ke poin yang ketiga, dan ini akan menjadi poin terakhir saya. Mengapa kita dilahirkan di atas muka bumi ini? Untuk menjadi penjala manusia. Lihat kanan kirinya, bilang penjala manusia. Markus 1 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam hal menjadi penjala manusia, kita tidak boleh malu bersaksi kepada orang lain. Saya yakin setiap orang Kristen pasti punya kesaksian. Mungkin gak besar, mungkin gak terlalu indah, tapi pasti ada kesaksiannya. Bahkan sehari-hari pun ada yang bisa disaksikan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Gak pernah ninggalin kita barang sedetik pun. Amin Bapak Ibu sekalian. Bersaksi. Jadikan kesaksian itu sebagai alat yang sangat efektif di tangan Tuhan. Jangan disimpan untuk dirimu sendiri. Saksikan supaya orang lain juga bisa mengenal Yesus melalui kesaksianmu. Oleh darah anak domba dan kesaksian kitalah orang lain
bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi mereka. Yang mau bersaksi lambaikan tangannya. Amin ya. Jadi jangan malu, mulai untuk bersaksi. Apapun itu, sekecil apapun. Kita tidak pernah tahu kesaksian kita bisa memberkati orang yang mendengarkannya. Saudara diberkati? Amin. Saya ingin cerita lebih tapi waktunya sudah habis. Kan saudara jam 1 harus balik kerja lagi ya. Tapi hari ini saya juga membawa buku yang berjudul Love Revolution. Podcast kami Love Revolution itu berdasarkan buku ini. Saya tidak bawa-bawanya, tapi Bapak Ibu yang berkenan nanti bisa mendapatkannya di luar ya. Buku ini ongkos cetaknya Rp100.000. Tapi siang hari ini silakan Bapak Ibu boleh mendapatkan buku ini dengan menabur berapa saja. Jadi kami tidak mematok harga. Saya ingin saudara diberkati dengan membaca buku ini. Buku ini adalah panduan pemulihan pernikahan, khususnya buat kalian yang sudah menikah ya. Love Revolution, bagaimana kasih cinta kita bisa direvolusi oleh Tuhan Yesus. Sehingga pernikahan kita tidak akan setengah jalan, tetapi bisa dikuatkan dan menguatkan yang lainnya. Mari silakan berdiri. Saya akan menutupnya di dalam doa firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Hamba selesai berbicara, tetapi hamba tahu Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap saudara-saudariku seiman di tempat ini, mengingatkan mereka akan firman yang sudah ditabur. Firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa Tuhan, dari tempat ini akan tumbuh buah-buah yang lebat, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang jadi garam dan terang dunia. Orang akan melihat hidup kami dan mempermuliakan Bapa kami yang di sorga. Kami berdoa dari tempat ini akan ada penjala-penjala manusia yang efektif bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini punya tujuan ilahi. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie atas firman-Nya yang luar biasa, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita akan melihat pengumuman hari ini, tapi sebelum itu kita mau memberikan persembahan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini tentunya berguna untuk pembangunan PDMNC di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik, hanya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita akan melihat pengumuman untuk sepekan tanggal 21 Juli 2023. Berita duka cita telah meninggal saudara ipar dari pastor kita Stephen Rajaratna, Pak Suwardi, di umur 39 tahun. Meninggal pada tanggal 18 Juli jam 7.45. Kiranya Tuhan menguatkan Pak Stephen dan keluarga, dan kami turut berduka cita. Dan untuk ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center tanggal 28 Juli itu pembicaranya akan diisi oleh Ibu Jessica Tanusudibyo, berlokasi di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa hadir kembali untuk minggu depan. Berikutnya. Dan ada doa pagi setiap Senin jam 8 pagi melalui Zoom. Bapak Ibu bisa join di doa pagi ini, dan meeting ID-nya ada di pengumuman. Kemudian di sini ada Pokat MNC dan PDMNC Center. Di sini dalam rangka peringatan kelahiran Santa Pralia, kita akan mengadakan ziarah ke Gua Maria, Bukit Kanada, Rangkas Bitung. Di sini rencananya hari Sabtu tanggal 9 September jam 6 pagi.
Pendaftaran ada di depan, Bapak Ibu bisa melihat. Dan berikutnya, untuk laporan kas persembahan, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Next. Kemudian untuk, saya mau reminder lagi ya, ini untuk update data jemaat PDMNC, minggu lalu juga sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi data bisa men-scan QR code ini. Sementara data yang terdata sampai hari ini baru 47 orang. Tadi saya dapat info dari pengurus. Jadi Bapak Ibu bisa segera untuk mendaftarkan dirinya. Lain-lain tidak ada. Terima kasih dan kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli. Saudara, mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa syafaat saat ini Tuhan untuk Indonesia. Tuhan berkati bangsa di mana kami tinggal ini ya Bapa. Kami tahu Indonesia ada di tangan Tuhan untuk tahun 2024 khususnya Tuhan. Persiapan Pilpres, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bergerak di tengah-tengah semua yang ada ini Tuhan. Bahwa pemimpin yang takut akan Tuhanlah yang akan Tuhan menangkan untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Sehingga Indonesia boleh mengarah ke arah yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk PDMNC ini. Terima kasih Tuhan untuk kebebasan kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan supaya PDMNC ini boleh bertumbuh dengan lebih luar biasa lagi, menjangkau banyak jiwa. Banyak orang-orang yang merasa kegelapan di luar sana akan tertarik untuk masuk ke sini ya Tuhan. Karena di dalam sini ada terang-Mu yang tersinar. Kau pakai setiap dari saudara-saudariku di tempat ini menyam terang itu sekubikal mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Pak Haritanu Tuhan. Sebagai owner dari perusahaan ini, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat, damai sejahtera, sukacita lebih lagi dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan. Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh mengetahui apa yang menjadi agenda Tuhan buat waktu Tuhan seperti sekarang ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudariku di tempat ini. Setiap daripada kami tanpa terkecuali, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudusnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Engkau diberkati dan engkau tidak dikutuk. Engkau dicinta, engkau tidak dikutuk, engkau akan naik dan engkau tidak akan turun. Tuhan mengadakan wajahnya atasmu, wajah Tuhan bersinar atasmu. Terima berkat Tuhan. Yang menerima bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Dan hari Jumat, selamat beraktivitas kembali di tempat kerja masing-masing. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa di ibadah kita